Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kak Juana harap kabar adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, pada hari Minggu ini IPA Online tanggal 31 Januari 2021 berjumpa lagi dengan Kak Juana bertugas sebagai liturgos, dan nanti ada plan firman, Kak Dea, dan pemain musik ada Pak Hari, dan editor ada Kak Catherine. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh masing-masing. Saat teduh dimulai. Ya, saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri untuk mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Mars Perkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik, adik-adik semua, kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Doa akan diwakilkan oleh teman kita Filan. Mari kita satukan hati, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, karena Engkau kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu kembali. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu kembali. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat duduk tertib serta dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Begitu juga dengan kakak layan kami ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Biarkanlah firman-Mu pada hari ini dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, adik-adik semua, kita akan membuka ibadah kita lagi dengan mengangkat lagu pembukaan kita dari Kidung Ceria 236, Dihapuskan Dosaku. oleh darah Yesus.
adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Kita persiapkan Alkitab kita buka dari Mazmur 24 ayat 6 sampai 10 yang dimana akan diwakilkan oleh teman kita, Windy. Kepada Windy dipersilahkan. Mazmur 24 ayat 6 sampai 10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawa Kak Dea. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam IMPA Online tanggal 31 Januari 2021 dengan pelayan firman yaitu Kak Dea. Hari ini adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar bagaimana sih caranya mengikut Tuhan dengan total, secara keseluruhan. Nah, penasaran kan? Baik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Dea mau absen dulu nih satu-satu. Harus sudah punya Alkitab semuanya ya. Semuanya sudah harus pegang Alkitab. Alkitabnya, Alkitab beneran ya, jangan Alkitab di HP nih. Kayak punya Kak Dea, Alkitabnya Alkitab beneran. Oke? Udah semua? Kak Dea mau lihat dulu satu-satu. Oke. Oke, udah beres? Oke, bagi yang belum, silahkan diambil dulu. Nah, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Markus 10 ayat 17 sampai 22. Kak Dea ulangi, kita buka Alkitab kita dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Oke, sudah dapat semuanya? Oke. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, alangkah lebih baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu, kita minta bimbingan Roh Kudus agar kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Tanpa ada gangguan apapun ya adik-adik. Jadi yang masih, aduh aku masih pingin main games nih Kak, aduh aku masih pingin denger ini Kak. Oke, dikurangi dulu,
di stop dulu, kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kasih penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul di IMPA Online. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan agar hari ini kami mampu mendengarkan firman Tuhan secara keseluruhan dengan fokus, dan kami pun nanti dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik semuanya, setelah tadi kita sudah membuka Alkitab kita, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Oke, kita bangkit berdiri adik-adik semuanya. Ya, kita menghormati firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita baca firman kita dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Oke. Kadea akan membacakan, adik-adik mengikuti dan boleh ikut membacakannya juga dari rumah. Oke. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengungkapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandangi dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, Kadea persilahkan untuk duduk kembali. Oke. Adik-adik, pertama-tama Kadea ingin bertanya dulu nih. Siapa yang ingin mengikuti Yesus? Oke, angkat tangannya. Iya, semua dong, Kak. Kan kita semua mau ikut Yesus. Iya, benar. Oke, kalau adik-adik ingin mengikut Yesus, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan? Oke, boleh dijawab? Oke, yang pertama, berdoa. Yang kedua, ikut IMPA online. Ketiga, oke, jangan membunuh. Jangan mencuri, ya benar. Jangan berzina. Jangan mengucapkan saksi dusta. Ada lagi? Hormatilah ibu dan bapak. Apalagi? Iya, benar. Pokoknya semua yang ada di dalam 10 perintah Allah lah, Kak. Iya, benar banget adik-adik. Benar. Tapi ada satu hal lagi yang gak kalah krusial adik-adik. Apa, Kak? Satu lagi, perasaan udah semua deh tadi. Yaitu memprioritaskan Tuhan Allah dalam hidup kita. Hah? Prioritas? Apa prioritas, Kak? Oke, sebelum Kak Dea menjawab, Kak Dea ingin menceritakan dulu nih. Cerita dari firman yang kita baca tadi. Dari Markus 10 ayat 17 sampai 22.
Jadi ceritanya nih adik-adik, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan nih. Sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang mengejar Tuhan Yesus. Siapa orang yang mengejar Tuhan Yesus ini? Iya, benar. Ia adalah orang kaya. Orang kaya itu orang beruang. Bukan beruang hewan ya adik-adik, tapi beruang begitu. Yang memiliki harta begitu. Ya. Nah, si orang kaya ini adik-adik, dia itu ingin mendapatkan kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal itu gimana, Kak? Hidup apa sih maksudnya? Hidup abadi, hidup selamanya. Hidup yang kekal itu adik-adik adalah hidup bersama Tuhan Allah di dalam kerajaannya. Kerajaannya di mana? Iya benar, di surga. Nah, adik-adik, si orang kaya ini tiba-tiba mendatangi Tuhan Yesus sambil beralih. Lalu ia bertanya, Tuhan Yesus, Tuhan Allah, gimana caranya mendapatkan hidup yang kekal? Nah, di situ ia sudah tahu bahwa ini Tuhan Yesus, wah ini adalah Tuhan. Ia mungkin bisa menjawab pertanyaanku, begitu kan? Oke, ia bertanya, gimana caranya mendapatkan kehidupan yang kekal Tuhan? Saya ingin sekali mendapatkannya, begitu. Nah, lalu Tuhan Yesus mengatakan, ikutilah 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, menghormati ayah dan ibu, seperti yang adik-adik katakan tadi. Nah, si orang kaya ini menjawab adik-adik, udah Tuhan, semuanya itu sudah kulakukan sejak aku kecil. Oh, oke. Gitu. Lalu Tuhan mengatakan, ada satu lagi nih. Apa Tuhan? Biar saya mendapatkan kehidupan yang kekal, gitu kan, kata orang kaya ini. Lalu Tuhan mengatakan, jual hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Kata si orang kaya ini. Orang kaya ini adik-adik, dia kecewa sekali. Loh, kenapa dia kecewa, Kak? Tinggal lakukan aja kok. Nah, si orang kaya ini adik-adik, dia memiliki banyak sekali harta. Karena dia memiliki banyak harta itu, lalu disuruh oleh Tuhan Yesus untuk jual hartamu lalu bagikan ke orang-orang miskin. Aduh Tuhan, berat sekali itu. Makanya dia kecewa adik-adik, lalu dia pergi. Nah, adik-adik semuanya, kira-kira apa ya alasan utamanya ia kecewa? Kenapa ia kayak, aduh Tuhan, gitu. Karena ia lebih mengasihi hartanya dibandingkan ia lebih mengasihi Tuhan Yesus. Hatinya itu masih terbagi. Ada yang ke hartanya. Harta bendanya itu adalah prioritasnya. Padahal adik-adik, kayak yang tadi kita udah ngobrolin nih, prioritas utama kita itu adalah Tuhan Yesus. Nah, hartanya ini, aku tidak sanggup Tuhan meninggalkannya. Oleh sebab itu ya kecewa, aku nggak bisa, masih banyak hartaku Tuhan, aku tidak bisa merelakannya. Nah, di situ terlihat bahwa si orang kaya ini masih menduakan Tuhan. Menduakannya dengan apa? Dengan harta bendanya tadi, dengan uang. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar. Yang pertama, mengikut Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar melakukan perintah Allah saja, tapi yang paling utama itu adalah kesiapan kita untuk bisa memprioritaskan Allah dalam hidup. Kayak si orang kaya ini tadi. Tadi saya sudah melakukan 10 perintah Allah loh Tuhan Yesus. Aku tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengatakan saksi dusta kepada sesamaku. Tetapi ada satu hal lagi, itu tadi yang kurang, yaitu berbagi, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Begitu.
bagaimana ia harusnya membagikan harta-hartanya, lalu kemudian ia mengikut Tuhan. Itulah letak prioritasnya. Itulah tanda bahwa ia sudah benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Nah, adik-adik, bagaimana tadi? Kita sudah melakukannya, kami sudah melakukan perintah Allah. Nah, dalam hal ini juga, yang kedua, prioritas Allah itu berarti apapun yang kita rencanakan harus sesuai dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kita harus fokus terhadap tujuan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang ketiga nih, bagaimana cara kita hari ini kita belajar bagaimana kita berani untuk menyangkal dan fokus kepada Tuhan Allah saja. Kenapa? Karena Tuhan Allah ini adalah satu-satunya sumber hidup adik-adik. Bukan mama papa, bukan uang, bukan makanan yang kita makan sehari-hari yang enak banget. Buah-buahan, bukan. Sumber kehidupan kita hanya Tuhan Allah. Oleh sebab itu, adik-adik semuanya, bagaimana cara kita memprioritaskan Tuhan Allah itu adalah yang terutama dalam hidup kita. Contohnya nih Kak, gimana sih Kak contohnya memprioritaskan Tuhan? Misalnya nih, contohnya aja ya, adik-adik hari Minggu nih, sudah waktunya untuk IMPA online. Nah, tiba-tiba ada kartun kesayangan muncul di TV. Wah, godaannya besar sekali Kak. Ya benar, disitulah prioritas Tuhan Allah harus kita perlihatkan. Kita tinggalkan dulu tontonan kita, gamesnya, atau apapun itu, kita fokus. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Contohnya lagi, contoh yang lainnya itu, misalnya adik-adik punya uang nih. Adik-adik pingin beli mainan, beli online misalnya. Tapi adik-adik itu harusnya kemarin aku ingin mempersembahkannya kepada Tuhan. Itu adalah uang persembahan. Nah, kira-kira kalau adik-adik sudah memprioritaskan Tuhan Allah, Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, adik-adik pilih yang mana? Mainan atau menjadikannya tetap sebagai uang persembahan? Iya, benar. 2 jempol untuk adik-adik. Kita harus memberikannya kepada Tuhan sebagai uang persembahan kita. Prioritas utama dalam hidup kita. Gitu. Jadi adik-adik, kita hari ini belajar 3 hal tadi. Yang pertama, apa tadi? Bisa diulangin? Iya, mengikut Tuhan Yesus bukan hanya sekedar melakukan perintahnya saja, tapi juga memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita, dalam setiap rencana kita. Kita harus berani untuk bisa menyangkal hal-hal yang bukan merupakan kehendak Allah. Oke adik-adik, untuk itu Kak Dea tunggu sampai minggu depan. Progres apa nih? Apa yang sudah adik-adik lakukan sebagai pelaku firman Tuhan untuk memprioritaskan Tuhan Allah dalam kehidupan kita? Oke, Kak Dea tunggu sampai minggu depan. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang memprioritaskan Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Dea. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita lakukan dalam kegiatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang kita tadi dengar, kita mengangkat lagu pujian, Hari Ini Kurasa Bahagia.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat, yang dimana doa syafaat akan dibawakan oleh Kak Dea. Kepada Kak Dea, persilakan. Adik-adik semuanya, mari kita satukan hati dan pikiran kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari yang cerah ini, kami dapat berkumpul bersama, kami dapat melaksanakan ibadah online kami, untuk dapat merenungkan firman-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana caranya memprioritaskan Tuhan Allah dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar mampu melihat situasi dan menempatkan Engkau sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan di hidup kami. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu mampu menjadi pelaku firman-Mu juga. Tuhan Yesus juga yang memberkati hari ini dan esok bangsa dan negara kami. Dalam pemerintahannya Tuhan, Engkau memberkati setiap kepala daerah, setiap kepala negara, presiden kami, dan semua orang yang bekerja. Biarlah Tuhan, Engkau yang melindungi Indonesia Tuhan, menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini tengah berjuang melawan COVID-19. Tuhan Yesus tolong bangsa dan negara kami agar kami mampu dapat menjadi lebih baik lagi Tuhan untuk dapat mengatasi COVID-19 ini. Engkau menguatkan kami Tuhan untuk saling bahu-membahu dalam memberantas COVID-19. Tuhan Yesus juga yang memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini tengah ditimpa musibah Tuhan, bencana alam, dan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, agar semua orang dapat tetap tabah dan juga dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga gereja kami, hari lepas hari Tuhan, setiap pelayanannya Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga sekolah kami, biarlah Tuhan, kami dapat melaksanakan sekolah kami walaupun online, tetapi tetap dengan fokus Tuhan. Demikian juga Tuhan, dengan seluruh hal yang terjadi dalam hidup kami, biarlah Tuhan agar kami selalu menghormati orang tua kami dalam kehidupan kami. Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan dan juga rezeki. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan, yang dimana persembahan kita kali ini seperti biasanya kita titip kepada Mama dan Papa, dan Mama dan Papa akan mengantarkannya ke gereja. Mari sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan,
kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa persembahan yang diwakilkan oleh teman kita Aditya. Mari satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gak kerasa kita sudah di akhir ibadah. Jangan sedih, jangan berkecil hati. Minggu depan kita akan tetap dalam ibadah IMPA online, tapi tidak dengan Kak Joanna, bisa dengan kakak-kakak yang lain. Mungkin di lain waktu kita akan berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah online selanjutnya. Sebelum kita menutup ibadah kita ini, kita angkat lagu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, penuh dengan sukacita kita menyanyikannya dengan sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita satukan hati, kita lipat tangan, tundukkan kepala. Kita akan menutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sukacita yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat melakukan ibadah IMPA online kami dalam keadaan penuh dengan sukacita. Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar tadi dapat kami laksanakan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bimbinglah kami, berikan kami kesehatan, jauhkan sakit penyakit di dalam diri kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, sertai kami juga di dalam sekolah kami, di dalam belajar online kami di rumah. Tuhan, berkati juga buat mama dan papa, berikan kesehatan dan berikan murah rezeki kepada mama dan papa. Berikan juga kepada kakak-kakak layan, Kau berikan kesehatan, sukacita di tengah-tengah keluarga kakak layan semua. Inilah doa kami Tuhan, berkati juga negara kami di dalam virus COVID-19. Engkau urapi, Engkau sertai negara kami, dan Engkau sembuhkan negara kami dari virus COVID-19. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di lain waktu lagi dengan Kak Joanna ataupun dengan kakak-kakak lain yang lain. Selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Langkahku diatur oleh
hati